Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia ya. Kita di bab 586-590. Selamat bersantai. Bab 586. 2 hari kemudian, Blue Sea Skyship sekarang jauh lebih lambat dari sebelumnya saat mendekati tujuannya. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng membuka matanya dan menyeka darah dari mulutnya sekali lagi. Kucing pencuri kecil duduk di bahunya dan menyerap aura dari alam mimpi kuno. Selama belasan hari terakhir, Zhao Feng menggunakan 3 barel esensi darah jantung, dan ia memasuki alam mimpi kuno beberapa kali. Keadaan eksistensi dan tubuhnya meningkat secara dramatis setelah menggunakan esensi darah jantung. Keadaan eksistensinya sekarang hampir sebanding dengan kerajaan Dewa Realem inti negara asal, dan kekuatan keturunannya juga menjadi lebih murni karenanya. Tentu saja, itu juga karena aura Realem Dream kuno. Kucing pencuri kecil juga diuntungkan, tetapi Zhao Feng tidak dapat melihat perbedaan pada kucing. Keadaan eksistensi dan tubuh saya adalah atribut saya yang paling kuat sekarang. Kekuatan jiwaku dan energi mental datang setelah itu, keduanya sebanding dengan Realem asal kecil inti. Di bagian bawah adalah kultivasi saya. Petik 2. Zhao Feng merasa aneh. Di masa lalu, ia menghususkan diri dalam energi mental, dan tubuhnya tidak memiliki keuntungan apapun terhadap orang lain, tetapi sekarang, keadaan eksistensi dan tubuhnya telah melampaui kultivasi dan kekuatan jiwanya. Namun, jalan kultivasi adalah tentang meningkatkan eksistensi seseorang. 9 peringkat dari Realem konsolidasi ke-7 langit dari Realem Ascended difokuskan pada penguatan tubuh seseorang dan menggali potensi seseorang. The Ascended Realem ke True Spirit Realem adalah peningkatan dramatis dalam keadaan eksistensi seseorang, dan seseorang dapat benar-benar berinteraksi dengan surga dan bumi. Setelah seseorang mencapai Realem Spirit Realem, mereka akan melebihi umur manusia dan hidup sampai 2 atau 300 tahun. The True Spirit Realem to Origin Core Realem adalah tentang menjadi satu dengan alam. Daya hidup dan kekuatan seseorang akan meningkat secara dramatis. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, Origin Core Realem bisa hidup hingga antara 500 dan 800 tahun. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi dari Real Core Originum, daya kehidupan dan tubuhnya hampir sebanding dengan Great Origin Core Realem, yang berarti dia bisa hidup selama beberapa ratus tahun lagi. Kapten, menurut petamu, kita hampir pasti ada di sana. Suara Lulan Zishui terdengar. Zhao Feng berjalan ke D dan menatap ke kejauhan. Meskipun tanda di peta kecil, itu sangat besar dalam kenyataan. Misalnya, menurut peta, mereka berada dalam beberapa lusin ribu mil dalam radius lautan spiritual Void Ocean. Zhao Feng tidak berani menggunakan mata spiritual dewaannya dan menjadikan para pelaut scout sebagai gantinya. Blue Sea Skyship perlahan melewati lautan. Suara mendesing. Pada saat tertentu, aura sovereign melayang di atas kepala mereka, dan semua pelaut menjadi waspada. Pendatang baru itu adalah seorang pria setengah baya berjubah ungu yang berhenti sebentar ketika pandangannya mendarat di Blue Sky Ship, tapi dia segera terbang. Periode lain waktu nanti. Setengah langkah Origin Core Realem dan 2 puncak True Dewa Rangs bepergian bersama dalam arah tertentu. Rupanya, para jenius dari Tanah Bela Diri sejati dengan mudah mengalahkan beberapa murid inti dari Sekte Luozen, termasuk salah satu dari 6 gaya muda, Wu Yingyun. Luozen Sekte, itu adalah salah satu dari 5 sekte bintang 2 di zona Kepulauan Seribu yang mengalir, dan masing-masing dari 6 gaya muda memiliki kultivasi di inti-inti asal. Petik 2. Saya mendengar bahwa itu Pu Yingyun bahkan tidak bisa memblokir 3 pukulan. Kecepatan ketiga pengembara tidak cepat, dan mereka berbicara di sepanjang jalan. Tatapan mereka mendarat di Blue Sky Ship, tetapi mereka terus terbang. Ikuti mereka bertiga. Zhao Feng memiliki kekuatan dan tubuh yang hampir sebanding dengan alam inti asal yang besar, jadi bahkan jika dia tidak sengaja mencoba, dia bisa mendengar semuanya dalam jarak 10 mil. Ayo pergi. Setelah Blue Sea Skyship mengkonfirmasi arah, para pelaut meningkatkan kecepatan. Suara mendesing. Kapal laut tanpa batas dengan ukuran yang sama dengan Blue Lightning Sea Skyship terbang. Bukankah itu kapal bajak laut? Petik 2. Tatapan Zhao Feng mendarat di puluhan sosok ganas di kapal. Mereka tampak jahat, dan mereka jelas bukan pelaut normal. Di kapal ada sovereign bermata satu yang berdiri di dek. Kapten bermata satu itu melirik ke arah kapal di bawah dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia memeriksa dengan sense spiritual dan menemukan bahwa itu kapal itu terbuat dari bahan berkualitas baik, dan kapten hanya seorang pemuda di setengah core realem setengah langkah. Selanjutnya,
dari kelihatannya, kapal itu tampaknya dibuat untuk bajak laut. Bos, haruskah kita menyerang? Seorang bajak laut satu tangan tertawa dengan tatapan mengerikan. Kami akan memasuki istana spiritual Void Ocean. Ada banyak ahli di sekitar, jadi sebaiknya jangan buat masalah. Petik 2. Kapten bajak laut bermata satu menghela nafas menyesal dan menggelengkan kepalanya. Kapal bajak laut terbang di atas kepala Zhao Feng dan tokoh-tokoh tertawa, menyebabkan Zhao Feng terkejut. Dari kelihatannya, segala macam orang pergi ke Void Ocean Spiritual Palace. Setelah terbang ribuan mil lagi, semakin banyak ahli dan kapal muncul. Tidak jarang melihat seorang sovereign, dan ada aura sesekali dari Great Origin Core Realm. Melihat, seorang pelaut berseru, bola cahaya biru muncul di depan, dan itu menjadi lebih besar dan lebih besar saat bersinar dengan cahaya cemerlang. Banyak tokoh di dekatnya menuju bola cahaya dengan kapal mereka. Ketika mereka semakin dekat, bola cahaya biru menjadi lebih besar dan lebih jelas, mengungkapkan struktur istana. Lapisan luar istana tampak seperti dinding, jadi itu adalah campuran antara istana dan kastil. Lapisan cahaya biru tampaknya menjadi lapisan pedalaman, mirip dengan yang ada di sekitar 8 Desolate Mountain. Jadi, itu istana spiritual Void Ocean. Zhao Feng dan perusahaan memeriksa dengan seasteris sama saat mereka berdiri di dek kapal mereka. Suara mendesing, para ahli terdekat semua terbang ke dalam bola cahaya biru. Itu berbeda dengan 8 Desolate Mountain karena cahaya biru hanya memiliki beberapa pintu masuk tertentu yang bisa masuk. Dari kelihatannya, istana hanya memiliki radius beberapa ratus meter, tetapi ukuran sebenarnya akan jauh lebih besar. Zhao Feng dan perusahaan segera memasuki bola cahaya biru. Zhao Feng memiliki perasaan aneh saat dia melewatinya, lalu dia merasakan gelombang padat dari langit bumi Yuanqi. Istana menjadi lebih besar dan lebih besar, mengungkap dunia lain. Ini adalah istana. Zhao Feng dan perusahaan tercengang. Alih-alih istana, itu harus disebut Void Ocean Spiritual City sebagai gantinya. Void Ocean Spiritual Palace, 4 kata yang berkilauan dengan emas diukir di istana, yang melepaskan aura yang mengejutkan dewa dan hantu. Istana spiritual Void Ocean memang tidak sederhana. Zhao Feng merasakan tekanan pada jiwanya saat dia melihat kata-kata. Semakin tinggi tingkat energi mental seseorang, semakin kuat perasaannya. Dia yakin bahwa itu penulis kata-kata ini setidaknya di Void Dewa Realm. Para ahli yang mengumpulkan semuanya mengambil token sebelum berjalan melewati pintu masuk istana spiritual Void Ocean. Di pintu masuk ada total 8 Small Origin Core Realms yang melepaskan aura kuat, mengejutkan mereka yang berani mencoba masuk diam-diam. Tunggu, Zhao Feng menaruh Blue Lightning Sea Sky Ship dan membuat para pelaut mengikutinya. Kapten, kita harus memiliki token khusus untuk masuk. Lulan Zishui berkata, ada lorong samping dekat pintu masuk yang bertanggung jawab atas token, dan ketika Zhao Feng dan perusahaan tiba, sudah ada antrean panjang. Satu Void Ocean Token berharga 100 Primal Crystal Stone, dan 10 ekstra untuk setiap harimu tinggal. Seorang lelaki tua dengan janggut panjang berkata dengan tidak sabar. 10 batu kristal primal bermutu tinggi untuk 1 hari. Ini perampokan. Petik 2. 10 batu kristal primal bermutu tinggi sebanding dengan 100.000 batu kristal primal bermutu rendah, yang bisa ditukar dengan 10 juta batu kristal primal di bawah standar. Beberapa True Dewa Ranks mengatakan dengan tidak puas. Di dunia luar, standarnya adalah batu kristal primal bermutu rendah. Sedangkan untuk primal crystal stone, mereka terbatas pada penggunaan di tempat-tempat kecil. Primal crystal stone dibagi menjadi beberapa tingkatan, rendah, sedang, tinggi, dan puncak. 100 kristal primal bermutu tinggi setara dengan 10.000 primal crystal stone kelas menengah, jutaan primal crystal stone, atau 100 juta primal crystal stone. Biaya masuknya cukup mahal. Hanya Void Ocean Token saja yang merupakan 100 batu kristal primal bermutu tinggi. Petik 2. Lulan Zishui dan pelaut lainnya merasa lemah. Tentu saja, 100 juta batu kristal primal bermutu rendah tidak terlalu besar untuk True Dewa Ranks. Gaji yang diberikan Zhao Feng setiap bulan melebihi jumlah itu, tapi ini hanya biaya masuk. Apa yang kamu tahu? The Void Ocean Token bernilai lebih dari 100 batu kristal primal bermutu tinggi, dan itu dapat digunakan di setiap Void Ocean Spiritual Palace. Istana spiritual adalah dimensi terpisah yang diciptakan oleh satu orang, dan jumlah batu kristal primal yang dikeluarkan setiap hari sudah cukup untuk membeli klan setengah bintang. Petik 2. Pria tua berjenggot itu terkekeh dingin.
Meskipun para pemula ini berpikir bahwa itu harganya tidak adil, mereka masih membelinya. 11 orang. Zhao Feng langsung ke intinya. 11. Pria berjenggot itu melirik mereka dan hanya melihat 10, tetapi dia tidak mengatakan hal lain. Zhao Feng, Lulan Zishui, dan 8 pelaut. Setiap token adalah identitas. Yang perlu dilakukan adalah memasukkan nama atau nama panggilan. Itu tidak harus menjadi nama asli seseorang. Token ke-11 disiapkan untuk pemimpin divisi skeletal, dan Zhao Feng menempatkan julukan, skeleton, ke dalam token. Pada saat yang sama, ia membayar waktu tinggal 2 bulan. Pria tua berjenggot itu tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng dengan heran. Seorang pakar normal tidak dapat dengan mudah membayar hampir selusin token dan 2 bulan tinggal. Orang-orang berbaris tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng dalam cahaya baru. Setelah mendapatkan token, Zhao Feng memimpin kelompok dan berjalan melewati pintu masuk utama istana. 10 segera memasuki istana spiritual Void Ocean, dan dunia yang sibuk mulai terlihat. The Void Ocean Spiritual Palace tampak seperti kristal biru bersinar dari luar, tetapi begitu masuk, mereka akan menyadari bahwa itu di dalam adalah kota yang megah. Bahkan, istana spiritual jauh lebih besar dari yang terlihat. Itu bahkan lebih besar dari Canopy Great Country. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa tokoh berwarna-warni melintas di seluruh kota, termasuk binatang terbang dan kapal dengan ukuran berbeda. Yang lebih besar lebih dari 10 kali lebih besar dari Blue Lightning Sea Sky Ship dan bisa muat beberapa ratus orang. Di Zhao Feng dan visi perusahaan, mereka dapat melihat banyak aula dan bangunan yang dijaga ketat. Selain itu, ada juga berbagai toko baik besar maupun kecil. Ada juga stand individu, dan penjualnya adalah ahli dari seluruh dunia. Area sibuk penuh dengan kebisingan dan orang-orang. Seluruh area kota istana spiritual raksasa dikelilingi oleh hutan dan sungai. Orang juga bisa melihat lautan tanpa batas di luar. Para pelaut menyaksikan semuanya dengan mata berkobar. Bagian dalam istana spiritual bahkan lebih besar dari Rerun Dewa Sein Rerun Dewa Ungu. Zhao Feng merasakan aura yang mirip dengan Rerun Dewa Ungu Sein di sini. Keduanya agak terkait satu sama lain, keduanya adalah dimensi buatan manusia, tidak diciptakan secara alami. Ada juga perbedaan yang jelas. Purple Saint Ruins adalah dimensi yang dimeteraikan yang dimaksudkan untuk warisan dan dapat berjalan dengan sendirinya. Tidak membutuhkan primal crystal stone atau apapun. Di sisi lain, Void Ocean Spiritual Palace lebih merupakan daratan miniatur yang terhubung dengan dunia luar dan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk dipelihara. Selama ada cukup batu kristal primal, istana spiritual Void Ocean bisa berjalan tanpa batas. Tentu saja, tanpa menghiraukan perbedaan, kemampuan untuk menciptakan dimensi masih luar biasa. Langit bumi Yuanqi di sini beberapa kali lebih baik daripada Gunung Desolate 8. Itu mungkin sebanding dengan 3 sekte. Petik 2. Mata Lulan Zishui dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengalihkan pandangan ke matanya. Istana spiritual sangat ramai, dan itu beberapa kali lebih maju daripada Gunung Desolate 8. Sederhananya, ini adalah pasar tingkat tinggi di mana semua ahli berkumpul. Kapten, ini sepertinya pertama kalinya kamu memasuki Void Ocean Spiritual Palace, kan? Jika Anda butuh sesuatu, saya, Xiao Ma, dapat membantu Anda dan akan menjanjikan Anda bahwa itu semuanya akan berjalan lancar. Petik 2. Suara yang sopan terdengar. Jejak Zhao Feng berhenti saat dia memeriksa seorang pemuda berpakaian seperti seorang sarjana. Pemuda itu sedang menunggangi Pegasus berwarna putih salju dan memiliki mata yang jernih saat dia membungkuk dan tersenyum. Tatapannya tidak mendarat pada sovereigns atau ahli lain, hanya Zhao Feng. Xiao Ma, berapa harga Anda? Petik 2. Zhao Feng membisikkan nama anak muda ini dengan penuh minat. Usia Xiao Ma mirip dengan usianya sendiri, dan dia memiliki kultivasi dari True Rank tahap akhir. Namun, itu tidak apa yang menyebabkan minat Zhao Feng. Pemuda yang menyebut dirinya Xiao Ma tampaknya mencari nafkah untuk menunjukkan orang-orang di sekitar. Xiao Ma adalah nama panggilanku. Jika Kapten telah datang ke istana spiritual Void Ocean, itu berarti Anda membutuhkan sesuatu. Saya bisa membimbing Anda. Untuk biaya, itu semua tergantung pada apa yang Kapten ingin beri aku hadiah. Petik 2. Pemuda itu tersenyum dan membungkuk sambil melirik Kapten muda dari sudut matanya. Kenyataannya, Xiao Ma ini juga gelisah dan gugup. Meskipun tamu ini bukan origin Core Realm, naluri memberitahunya bahwa itu orang ini kaya. Xiao Ma sudah mengunci matanya pada kapten muda itu ketika dia membeli semua token Laut Void. Baiklah,
Kita berdua mendapatkan apa yang kita inginkan. Zhao Feng terdiam sesaat, adapun upahmu, itu tergantung pada berapa banyak manfaat yang bisa kau bawa padaku. Terima kasih. Xiao Ma menarik nafas panjang hatinya. Kapten, bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang ke istana spiritual Void Ocean? Saya dapat membantu Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Xiao Ma mengusap keringat dari kepalanya dan mengikuti di belakang Zhao Feng. Bawalah aku dulu. Zhao Feng tidak segera menjawab dan bertindak dengan tenang. Baiklah, ikuti aku. Xiao Ma dengan hangat memperkenalkan istana spiritual Void Ocean kepada Zhao Feng dan teman-temannya. Bangunan yang tinggi dan elegan mulai terlihat, dan kebanyakan dari mereka memiliki penjaga di sekitar mereka. Ya dewaku, lihat, pasar di sini semuanya memiliki penjaga di sekitar mereka karena mereka pertukaran yang dijalankan oleh para pejabat. Mereka termasuk lebih dari 90% dari pertukaran, seperti teknik, pil spiritual, sumber daya, binatang, senjata, kapal, penjaga, toko. Petik 2. Xiao Ma mulai menjelaskan. Pejabat, Zhao Feng menyadari bahwa itu penjaga melindungi bangunan milik istana spiritual Void Ocean. Lebih tepatnya, itu milik tanah suci spiritual. Pasar bursa ini sangat adil dan tidak ada tipuan apapun. Namun, harganya sedikit lebih tinggi dari nilai pasar. Petik 2. Xiao Ma menambahkan, setelah itu, mata Zhao Feng mendarat di toko-toko pribadi yang tidak memiliki penjaga. Toko-toko tersebut dapat mencakup berbagai jenis barang, dan beberapa pertukaran tidak lebih kecil dari yang dijalankan oleh para pejabat. Ada banyak kekuatan besar dan latar belakang di belakang toko-toko itu, termasuk bahkan beberapa sekte bintang 2. Petik 2. Xiao Ma melanjutkan, ketika mereka terbang, mereka melewati pemandangan yang indah. Stand-stand kecil ini adalah pasar bebas. Mereka kacau dan berkualitas lebih rendah, tetapi keuntungannya adalah bahwa itu seseorang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Petik 2. Kelompok itu datang ke pasar bebas. Pasar bebas dipenuhi dengan teriakan dan tawar-menawar, seperti pasar yang sebenarnya. Sebagian besar pihak berunding berada di True Dewa Rank, tetapi ada juga beberapa setengah langkah Origin Core Realms dan Small Origin Core Realms. Bahkan ada beberapa kerajaan tuan besar kerajaan realm yang masuk untuk menguji keberuntungan mereka. Hehe, jika beruntung, mereka bisa membeli senjata Divine dengan harga murah. Xiao Ma tertawa, ada berbagai macam orang di sini, dan itu dipenuhi dengan kekacauan. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan harta yang baik di sini? Petik 2. Lulan Zishui bertanya tidak percaya. Tatapannya mendarat di bursa dan toko yang lebih besar. Apa yang dikatakan wanita ini tidak benar. Xiao Ma menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan nada misterius. 10 tahun yang lalu, seorang dewa yang berdaulat membeli setengah bagian barang kuno, liontin surga-surga hati, hanya 100 primal kristal seton yang bermutu tinggi. Nilainya melampaui hanya primal kristal seton. The Sovereign kemudian menggunakan setengah dari Divine Pendant surga dan dikultivasikan selama bertahun-tahun, menembus realm Void Dewa, mengejutkan banyak zona pulau di dekatnya dan bahkan Secret Lands spiritual. Petik 2. Item dari era kuno, liontin surga-surga hati. Hati Zhao Feng melompat. Dia tidak menyangka ada barang unik di sini. Era paling awal di dunia ini adalah era kuno. Setelah itu muncul era immemorial, kemudian era atavistik, lalu Fan Universe saat ini. Era kuno adalah era paling dekat dengan penghancuran benua kuno, yang dipenuhi dengan legenda. Miao miao, kucing pencuri kecil melompat ke bahu Zhao Feng dan melihat sekeliling dengan matanya. Tempat apa itu? Petik 2. Beberapa pelaut berpaling ke arena yang lebih besar dari satu di benua bunga Azure oleh lebih dari 10 kali. Arena besar itu mencapai beberapa ratus mil. Tengah adalah arena tepat saat penonton duduk dan menyaksikan. Itu adalah Void Ocean Arena yang disiapkan oleh pejabat istana spiritual. Ada pertengkaran yang ramah, serta perjudian, dan bahkan pertempuran hidup atau mati untuk menyelesaikan perselisihan. Petik 2. Xiao Ma tersenyum dan berkata, pada saat ini, surga bumi Yuan Qi mulai bergetar di dalam arena. Pertempuran antara penguasa. Zhao Feng hanya bisa merasakan aura di dalam arena, tetapi dia tidak bisa melihat secara spesifik. Dua jenius dari True Martial Secret Land memasuki arena beberapa hari yang lalu, menyebabkan arena meningkat popularitasnya. Biaya masuk untuk satu hari saja telah membuat arena mengambil dalam jumlah besar. Petik 2. Xiao Ma menghela nafas. Jenius dari tanah suci bela diri sejati. Lulan Zishui dan para pelaut dipenuhi rasa hormat dan keingintahuan. Hanya ada 3 lahan suci spiritual di dalam Cham Ocean,
dan masing-masing dari mereka adalah yang tertinggi. Hanya tanah suci spiritual yang bisa melahirkan kekuatan bintang 3. Zhao Feng tidak bisa tidak merasa penasaran juga tentang seberapa kuat para jenius dari tanah suci spiritual. Saat ini, ia hanya bertukar pukulan dengan para jenius dari Sekte Bintang 2 dan 2,5 bintang. Kenyataannya, Lu Tianyi bahkan bukan kepala murid Sekte Spiritual Bulan Purnama. Bagaimanapun, ada batas usia untuk memasuki Purple Saint Ruins. Adapun Sekte Bintang 2 dan pasukan Bintang 3, Zhao Feng belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Menurut apa yang dia tahu, satu kekuatan bisa 10 kali lebih kuat dari yang lain bahkan jika mereka berada dalam tingkat bintang yang sama. Misalnya, perbedaan antara Sekte Bintang 2 yang normal dan Sekte Bintang 2 puncak. The Scarlet Moon Setan Sekte Bintang 1 mampu melawan 10 besar klan dari benua secara bersamaan di masa kejayaannya. Jika Kapten ingin, kita bisa masuk. Xiao Ma menyarankan. Tentu, mari kita saksikan beberapa jenius dari lens suci spiritual. Zhao Feng penuh keingintahuan. So. Kelompok dari Blue Sea Sky kapal petir terbang menuju arena dengan Xiao Ma memimpin mereka. Mata dan garis keturunan rohan Dewa Zhao Feng tiba-tiba bergetar ketika dia mendekati arena. Ketika kelompok memasuki arena, sudah ada banyak orang yang terbang ke arahnya, termasuk trio yang terdiri dari Tuan Besar Kerajaan Realem Dewa, seorang pria, dan seorang wanita. Pria itu tampan sementara wanita itu cantik. Kami akan mengurus ikan paus laut tanpa batas selagi kami di sini dan membawa Anda untuk memperluas wawasan Anda. Setelah semua, bahkan saya tertarik dengan jenius dari lens suci spiritual. Petik 2. Dewa yang berdaulat mengenakan kemeja polos tersenyum dan berkata, Void Ocean Arena terbuat dari material yang unik dan sangat keras. Itu juga diselimuti dalam susunan besar yang bahkan Great Origin Core Realm Sovereign Dewas tidak bisa hancur dengan mudah. Ada beberapa penjaga di luar pintu masuk. 50 batu kristal primal untuk setiap orang. Biaya masuk cukup untuk membuat beberapa kultivator bangkrut. Zhao Feng dan semua perusahaan memiliki Void Ocean Token, yang berisi sejumlah besar batu kristal primal yang dapat dikurangi. Pemandu wisata Xiao Ma juga mengurangi beberapa primal crystal stone. Bocah itu sudah memenangkan 29 pertempuran, terus membuang energinya. Rasionya sekarang 1 hingga 25. 500 batu kristal primal bermutu tinggi. Ceria dan tangisan terdengar di arena. Ada total 8 arena, dan sebagian besar orang berkumpul di arena timur. Jadi, dia adalah jenius dari tanah suci bela diri sejati. Dia baru berumur 20 tahun dan sudah memiliki kultivasi Real Core Originem. Banyak tatapan mendarat di pemuda berambut pendek. Pemuda itu berpakaian hitam murni dan terlihat sangat normal, tipe yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Tetapi di sini, setiap tindakannya ditangkap oleh semua orang, dan dia membuat hati banyak gadis bergoyang. Lulan Zishui sangat kecewa ketika dia menoleh. Dalam pikirannya, seorang jenius dari tanah suci spiritual harus baik tampan, dingin, atau dominan, tetapi pemuda berambut pendek ini kurus dan agak pendek. Saudara Chen, musuh-musuh ini terlalu mudah. Pemuda berambut pendek tampaknya tidak mau saat dia melirik pemuda tinggi dan kurus di arena selatan. Serangan Anda barusan tidak sempurna, jika tidak, Anda akan menang lebih cepat. Pemuda jangkung dan kurus itu menggelengkan kepalanya. Pemuda berambut pendek dan tinggi, pemuda kurus adalah jenius dari tanah suci bela diri sejati. Pemuda yang jangkung dan kurus memiliki kultivasi dari kerajaan inti asal yang agung, jadi tidak banyak orang menantangnya, tetapi pemuda berambut pendek itu hanya berada di tahap awal Small Origin Core Realm. Pertempuran ke-30. Seorang hakim berbicara. Ada 4 hakim Great Origin Core Realm di Tribun Timur. Dari sini, orang bisa melihat betapa pentingnya arena timur ke istana spiritual Void Ocean. ZZZ, anak kecil, biarkan aku, Ma Fengyun, lihat keterampilan tanah suci. Seorang sesepuh memegang pancing bambu melompat ke arena. Ma Fengyun, kapten bajak laut dari dulu. Petik 2. Ma Fengyun ini pernah berada di tahap puncak Small Origin Core Realm tetapi terluka dalam misi pencarian, jadi dia jatuh ke tahap menengah Small Origin Core Realm. Banyak orang mengenali identitas Ma Fengyun. Meskipun dia sekarang telah jatuh ke tahap menengah kecil Real Core, dia dulunya adalah seorang kapten bajak laut yang mematikan. Dia bukan orang yang bisa diperbandingkan dengan orang yang berpangkat sama. Shadow Stick tanpa batas. Ma Fengyun menggunakan senjata kelas bumi di tangannya. Batang bambu yang tampak sederhana melepaskan gelombang yang sepertinya melahap segala sesuatu di jalannya. Senjata kelas bumi, teknik kelas bumi,
Hati Zhao Feng bergetar. Dia yakin bahwa itu kekuatan Ma Fengyun ini bahkan sedikit lebih kuat daripada Kapten Bajak Laut Small Origin Core Realm tahap akhir yang pernah dia lihat sebelumnya. Pemimpin divisi skeletal mungkin bisa mengalahkannya dalam 1 lawan 1, tapi itu pasti akan membutuhkan lebih dari 100 gerakan. Orang tua, tipuanmu tidak ada apa-apanya di tanah suci spiritual. Pemuda berambut pendek itu berkata dengan jijik. Teknik menghancurkan bintang surga. Pemuda berambut pendek itu mengayunkan tinjunya dan menciptakan ledakan yang dalam di udara, untuk ratusan dan ribuan kepalan tangan yang hancur ke depan dengan momentum batu yang menghancurkan dan membelah langit. Ledakan, gelombang Ma Fengyun sepertinya dipukul oleh bintang-bintang yang beratnya ribuan ton dan hancur. Bocah ini, Ma Fengyun dipaksa untuk mundur, dan dia menemukan bahwa itu pengalamannya beberapa ratus tahun tidak membantu di depan tinju ini. Setiap tinju pemuda berambut pendek tampaknya mengandung tekanan yang tak terbatas dan mendominasi. Setiap tinjunya hancur ke arah tubuh dan jiwa. Bam! Ma Fengyun tiba-tiba dipukul oleh tinju dan dikirim terbang. Wah! Begitu ia mendarat di tanah, Ma Fengyun mengeluarkan seteguk darah dan beberapa tulangnya patah. Apa-apaan? Dia bahkan tidak bertahan 10 langkah. Petik 2. Kapten Bajak Laut perompak yang sering bepergian melintasi lautan kehilangan begitu saja. Para penonton pecah menjadi kekacauan. Mereka merasa bahwa itu pemuda ini tidak terlalu kuat, lawannya entah bagaimana hilang. Luar biasa, bahkan tahap awal Small Origin Core Realm tidak akan mampu bertahan 10 atau 20 gerakan di depannya. Petik 2. Meskipun Zhao Feng tidak menggunakan mata spiritual dewanya, keadaan keberadaan dan tubuhnya hampir mencapai level Great Origin Core Realm, jadi indranya sangat tajam. Pada kenyataannya, hanya mereka yang berada di kerajaan inti asal besar yang bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan garis keturunan remaja ini. Sudah 30 kemenangan, penonton menunggu penantang baru, dan rasio perjudian telah mencapai pukul 1.28. Ini berarti bahwa jika seseorang mempertaruhkan uang mereka pada lawan, mereka akan menerima 28 Primal Crystal Stone untuk setiap Primal Crystal Stone yang mereka pertaruhkan. Selanjutnya, rasio ini akan terus meningkat dengan setiap kemenangan tambahan. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, 2 aura kuat terbang lurus menuju arena timur. Tinggalkan bocah ini padaku. Hahaha, aku bertaruh 100.000 batu kristal primal bermutu tinggi pada diriku sendiri. Jika saya menang, saya akan mendapatkan beberapa juta kembali. Petik 2. Kedua aura itu sama-sama berada di tahap akhir Small Origin Core Realm. Salah satu dari mereka mengenakan armor ungu, sementara yang satu lagi adalah seorang pria setengah baya bertubuh besar dan gemuk. Challenger nomor 31 dan 32. Seseorang berada di tahap akhir Small Origin Core Realm, dan yang lainnya tampaknya telah mencapai tahap puncak. Penonton bersemangat. Kedua penantang ini jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya. Hal ini terutama berlaku untuk pria parubaya yang berwajah gemuk yang memiliki kultivasi dari puncak panggung Small Origin Core Realm. Satu langkah lebih jauh dan dia akan menjadi tuan kerajaan inti Realm Dewa yang agung. Tidak menyenangkan sama sekali. Pemuda berambut pendek cemberut. Mengapa tidak bertarung keduanya pada saat yang sama, tapi jaga rasio judi tetap sama? Pemuda lainnya dari Tanah Suci tersenyum dan menyarankan. 2 lawan 1. Para hakim terkejut. Lagi pula, mereka adalah bagian dari rumah, dan jika pemuda berambut pendek kalah, mereka harus membayar sejumlah besar. Tatapan mereka mendarat pandangan mendarat di sesepuh tertentu, orang yang bertanggung jawab untuk arena, yang ora mendekati Realm Void Dewa. Yakin, penatua itu memberi pemuda yang tinggi dan kurus itu dalam sekejap. Hahaha, sekarang ini akan lebih menantang. Kalian berdua bisa bertarung denganku. Petik 2. Pemuda berambut pendek itu tertawa. Apa, 2 lawan 1? Penonton berhenti sejenak sebelum membobol kekacauan. Cepat, taruhan dia. Pada saat ini, rasionya sekarang lebih dari 1 hingga 30. Para penonton menjadi gila, semakin banyak orang bergabung dengan taruhan. Setelah semua, kali ini ada tahap akhir Realm Core Realm dan puncak Small Origin Core Realm. Heaven Star Shattering Technique. Petik 2. Pemuda berambut pendek melepaskan gumpalan aura kuno saat niatnya bertumbuh. Sky mengubah 9 pedang, tinju tertinggi 10 arah. Pria lapis baja dan pria setengah baya gemuk berperawakan keduanya menyerang dengan ejekan di mata mereka. Keduanya bertarung sebagai satu tim, dan mereka saling melengkapi satu sama lain. Aku ingat sekarang, mereka berdua adalah 2 putra kerajaan ungu, dan mereka menghususkan diri dalam kerja tim. Mereka bahkan berhasil mengulur kerajaan asal kerajaan sejati tuan besar sekali.
Petik 2. Dua Despair of Purple Sovereign. Dua orang itu. Petik 2. Para penonton dipenuhi dengan kegembiraan. Dua Despair of Purple Sovereign. Pria berjubah ungu dan pria setengah baya bertubuh besar itu sangat selaras satu sama lain. Kekuatan pertempuran dari dua Despair of Purple Sovereign dekat dengan Great Origin Core Realm. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi klik lidahnya. Tanpa menggunakan mata spiritual dewanya dan Ghost Core Curse Array, kemungkinan besar dia tidak akan cocok untuk mereka berdua. Bahkan jika dia memiliki pemimpin divisi skeletal di sisinya, kemungkinan hanya akan 50-50. Setelah semua, dua Despair dari Purple Sovereign saling melengkapi, dan mereka berdua memiliki senjata Earthgrade. Boom boom boom, pertempuran sedang berlangsung. Meskipun pemuda berambut pendek menggunakan taktik dan teknik, perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Dalam situasi normal, perbedaan jumlah Truyuan antara tahap awal dan tahap akhir Small Origin Core Realm adalah 2 atau 3 kali lipat, dan kekuatan mereka juga berbeda. Bocah ini tidak buruk, dia masih melawan bahkan setelah sekian lama. Petik 2. Sayangnya, kultivasinya tidak cukup tinggi. Jika dia berada di tahap menengah Small Origin Core Realm, mungkin kita yang akan kalah. Petik 2. Dua Despair of Purple Sovereign keduanya mengungkapkan senyum samar. Mereka tidak fokus untuk menang, melainkan berfokus pada membuang Truyuan pemuda. Huff. Ekspresi pemuda itu menjadi suram karena dia tidak bisa menghadapi tekanan dari lawan-lawannya. Buka. Pemuda berambut pendek menyebar lengannya dan aura garis darah kuno dan mendominasi dirilis. Tato gelap tampak mengembun dan menyebar di kulitnya. Sepertinya kulit dari makhluk kuno, dan itu sangat sulit. Itu bukan kulit atau sisik, itu lebih seperti jenis cangkang. Saudara Jiang, berhenti. Ekspresi pemuda yang tinggi dan kurus berubah. Aura garis darah ini, dua Despair of Purple Sovereign merasakan jiwa dan garis darah mereka bergetar dengan gelisah. Bam! Serangan mereka membasuh pemuda berambut pendek. Dia fokus pada sirkulasi kekuatan darahnya sepenuhnya, jadi dia tidak bisa menghindar atau memblokirnya. Arg! Teriakan datang dari kerumunan. Ledakan. Pemuda berambut pendek itu tak bergerak. Dia seperti binatang sepi kuno saat dia mengeluarkan aura mengerikan. Sebuah tanda berdarah kecil seukuran paku tertinggal di tubuhnya, tetapi dengan cepat pulih. Tato hitam itu tebal dan kuat. Bagaimana itu mungkin? Dua Despair of Purple Sovereign berseru. Serangan gabungan mereka tak tertandingi melawan mereka yang berada di bawah Real Core. Apa yang sedang terjadi? Selanjutnya, jiwa dan kesadaran mereka berguncang secara naluriah. Tanpa sadar, mereka telah setengah berlutut dan hampir sepenuhnya berlutut. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa takut yang tidak diketahui, dan semua orang yang menonton merasakan jiwa dan darah mereka berguncang dengan gelisah. Apa? Zhao Feng merasakan garis darahnya bergetar juga, dan bahkan kucing pencuri kecil itu mengungkapkan ekspresi serius yang langka. Celepuk, celepuk, semua orang di bawah puncak True Dewa Reng berlutut ke tanah. Layar Ors dan Lulan Zishui mulai bergetar dan berubah merah. Aura garis darah ini, mungkinkah dari 10,000 Ancient Raches? Great Origin Core Dewa berdaulat mengenakan kemeja polos berseru. Jiwanya, dan bahkan keadaannya, merasa tidak nyaman. Garis darah dari 10,000 Ancient Raches. Mendengar suara itu, semua orang mulai berdiskusi. Garis darah legendaris muncul. Berapa banyak kejutan itu? Ekspresi pemuda tinggi dan kurus dari tanah suci spiritual berubah, tapi sudah terlambat untuk menghentikan pemuda berambut pendek dari menggunakan garis keturunannya. Celepuk, celepuk. Para ahli di arena gemetar dari dasar garis keturunan dan jiwa mereka. Mereka yang berada di bawah setengah Core Realm asal sedang setengah berlutut di tanah, dan bahkan beberapa penguasa merasakan dorongan untuk tunduk pada pemuda berambut pendek dari tanah suci. Pada platform arena, garis keturunan pemuda berambut pendek yang telah sepenuhnya terbuka mengubah kulitnya menjadi seperti cangkang yang keras. Dia seperti binatang sepi yang melepaskan aura mengerikan saat dia melihat dua putus dari Sovereign Purple. Ini sebenarnya adalah garis darah legendaris. Ekspresi dari dua Despair menjadi pahit karena mereka setengah berlutut. Mereka seperti semut di depan garis darah dari 10,000 Ancient Raches. Tanpa bertarung, mereka sudah kalah. Serangan mereka barusan hanya membuat goresan kecil seukuran paku, dan itu sudah sembuh. Pertahanan mengerikan apa? Jadi, ini adalah kekuatan garis keturunan 10,000 Ancient Raches. Petik 2. Zhao Feng merasakan tubuh dan jiwanya terguncang. Terlepas dari mata spiritual dewaannya, bahkan garis keturunannya ditekan, dan itu sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis darahnya menjadi tertekan. Peng!
Peng, peng, peng. Garis darah yang ditekan mengirim gumpalan aura ke arah mata spiritual dewa yang disegel dan menyebabkannya melompat. Bagaimanapun, garis keturunan Zhao Feng berasal dari mata spiritual dewa. F***off. Kekuatan garis darah pemuda berambut pendek mencapai batasnya, dan dia mengirim tornado berwarna hitam menyapu area seluas beberapa ratus meter. Bam! Dua desper dari Purple Sovereign keduanya berteriak saat mereka dikirim terbang. Daging dan tulang mereka telah menjadi berantakan, seolah-olah mereka dihancurkan oleh binatang buas. Arg! Dua sosok berlumuran darah jatuh dari arena. Hakim The Great Origin Core Realm tercengang. Jiang Fan, 31 kemenangan dalam Erno, 32. Salah satu hakim bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Dalam kondisinya saat ini, Jiang Fan yang berambut pendek mengirim tahap akhir dan puncak Small Origin Core Realm terbang dengan kekuatan garis darahnya. Semua orang yang menonton menarik napas dingin dan merasa tidak nyaman di depan auranya. Tak satu pun dari para pelaut di sekitar Zhao Feng bahkan bisa berdiri dengan benar lagi. Lulan Zishui harus bersandar pada Zhao Feng hanya untuk bisa berdiri, dan siapapun yang masih bisa menghalangi aura merasa garis keturunannya menyala. Hahaha, siapa yang masih berani menantang saya? Petik 2. Jiang Fan tertawa saat dia melepaskan garis darah 10,000 Ancient Raches, membuat orang-orang di dekatnya tidak dapat bernapas. Dimanapun tatapan Jiang Fan yang berambut pendek berubah, aura dari garis keturunan 10,000 Ancient Raches akan turun. Banyak orang merasa seperti disambar petir, dan orang-orang yang berpikir menantangnya sebelumnya menundukkan kepala. Aura dari garis keturunan 10,000 Ancient Raches ini mirip dengan aura dari Ancient Dream Realm. Meskipun garis darah Zhao Feng telah ditekan, itu dinyalakan karena hubungannya dengan mata spiritual dewa. Tatapan pemuda berambut pendek tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ke area tertentu. Aura kuno samar-samar, mungkinkah ada garis darah lain dari 10,000 Ancient Raches? Garis darah pemuda berambut pendek itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya yang tajam mendarat di Zhao Feng. Peng, 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 peng. Zhao Feng mata spiritual dewa mulai bergerak-gerak. Beberapa aura Real Dream kuno masih belum sepenuhnya menyatu dengan garis darahnya. Ledakan, hati Zhao Feng bergetar saat dia melihat pemuda berambut pendek itu. Itu seperti menghadapi monster raksasa. Tekanan pada dirinya lebih kuat dari yang lain. Itu memang layak menjadi salah satu garis keturunan legendaris teratas. Zhao Feng merasa darahnya mendidih, tetapi ia mampu memblokirnya. Untungnya, tubuh dan status eksistensinya telah meningkat melalui penggunaan esensi darah jantung dan aura dari alam mimpi kuno, jadi mereka hampir sebanding dengan kerajaan inti negara agung dewa yang agung. Jika itu adalah core realm setengah langkah, mereka mungkin sudah memuntahkan darah. Menarik, garis keturunanmu tampaknya agak terkait dengan 10,000 Ancient Raches. Mata pemuda berambut pendek itu menyala. Aura yang serupa dari Zhao Feng mempertajam indera dan niat bertarungnya. 10,000 Ancient Raches Bloodline-nya bahkan sesaat memiliki perasaan menghadapi musuh besar. Kata-kata pemuda berambut pendek menyebabkan orang terdekat untuk menghela nafas dan melihat ke arah Zhao Feng. Mereka tidak berpikir bahwa itu akan ada orang lain yang memiliki garis keturunan terkait dengan 10,000 Ancient Raches di tempat yang sama. Sayangnya, dia belum di Origin Core Realm. Pemuda berambut pendek itu menggelengkan kepalanya dengan agak menyesal dan mengambil kembali niat bertarungnya. Zhao Feng menghela nafas. Tekanan dari pemuda berambut pendek terlalu besar. Dia harus mengakui bahwa itu perbedaan antara dia dan garis keturunan 10,000 Ancient Raches sangat besar. Dua Despair of Purple Sovereign berada di tahap akhir dan tahap puncak Small Origin Core Realm dan masih hanyut secara instan. Pemimpin divisi skeletal dan Zhao Feng akan memiliki hasil yang sama. Tanpa menggunakan mata saya, kemungkinan besar saya akan dikirim terbang dalam satu gerakan. Selain itu, karena garis keturunan 10,000 Ancient Raches-nya, aku mungkin tidak bisa membunuhnya bahkan jika aku menggunakan Void Space Eye milikku. Petik 2. Zhao Feng dengan tenang menganalisis. Dia tahu betapa mengerikannya jenius dari tanah suci spiritual. Tidak heran Zhao Yufei akan dipilih oleh roh Holy Saint Partial sebagai pewarisnya. Kita harus tahu bahwa itu Dewa Suci Malam Ungu juga memiliki garis darah 10.000 garis kuno-kuno dan berakhir melebihi realm Void Dewa dan mencapai alam cahaya mistik, hanya satu langkah menjauh dari realm Divine Surgawi. Brat, saya tidak percaya kamu ada di sini. Hahaha. Tawa yang penuh amarah dan kedinginan terdengar dari sisi lain arena. Pemilik suara itu adalah milik dewa yang berdaulat mengenakan kemeja polos. Itu dia,
Laki-laki tampan dan perempuan cantik terkejut ketika mereka melihat Zhao Feng. Hahaha, Brat, saya akhirnya menemukan Anda. Petik 2. The Sovereign Anda. Petik 2. The Sovereign Dewa dipenuhi dengan sukacita, dan dia langsung melepaskan auranya ke arah Zhao Feng. Si tua bangka ini, ekspresi Zhao Feng berubah. Dia tidak berpikir bahwa itu dia akan menemui penatua ketiga dari pavilion Gun Cloud di sini. Saat itu, Zhao Feng menggali hati paus laut tak terbatas sebelumnya dan menipunya. Itu penatua ketiga dari pavilion Gun Cloud. Banyak orang mengakui identitasnya. Setelah semua, Gun Cloud Pavilion adalah kekuatan bintang satu puncak, dan itu setidaknya sekuat sekte setan bulan merah saat itu di puncaknya. Suara mendesing. Sosok tua yang mengenakan baju itu melintas dan mendarat di depan Zhao Feng penuh dengan dingin. Brat, serahkan esensi darah jantung dan aku tidak akan mengambil ini lebih jauh. Penatua berkata melalui spiritual sense. Bagaimanapun, ini menyangkut harta langka, jadi dia tidak ingin orang lain tahu. Hehe, esensi darah jantung ditemukan oleh saya ketika saya berada di tubuh paus. Apa hubungannya dengan Anda? Selain itu, semuanya sudah digunakan. Petik 2. Zhao Feng menjawab, dia tidak khawatir bahwa itu tetua itu akan menyerangnya di Void Ocean Istana Spiritual. Xiao Ma, pemandu wisata, mengatakan bahwa itu tidak peduli seberapa kacau di luar, Istana Spiritual Void Ocean damai karena Istana Spiritual Void Ocean memiliki tanah suci spiritual di belakang mereka. Bahkan Realm Void Dewa atau Sekte Bintang 2 tidak akan berani menimbulkan masalah di sini. Tidak banyak yang menyebabkan masalah di sini yang bisa pergi hidup-hidup. Brat, jangan mencoba menipuku. Pasti ada sejumlah besar esensi darah jantung dari paus itu. Beri aku esensi darah jantung yang tersisa dan aku tidak akan merepotkanmu. Petik 2. Tetua itu tersenyum dingin. Dia tidak bodoh, dia tahu bahwa itu Zhao Feng pasti memiliki lebih banyak. Tidak, Zhao Feng memutar matanya. Meskipun dia memiliki lebih banyak, itu tidak ada hubungannya dengan yang lebih tua. Huff, meski aku tidak berani menyerangmu di dalam Void Ocean Spiritual Palace, Pavilion Gun Cloud adalah salah satu dari 3 pasukan teratas. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Petik 2. Tetua itu terkekeh-kekeh di sini. Petik 2. Sang tetua terkikik dingin dan berjalan pergi. Dia tidak berani menyerang di dalam istana spiritual Void Ocean, tetapi dia tidak percaya bahwa itu Zhao Feng akan tinggal di sini selamanya. Sua, seorang pemuda berambut pendek mendarat di depan Zhao Feng segera setelah lelaki yang mengenakan baju itu pergi. Jiang Fan, Zhao Feng berseru, dan orang-orang di sekitar semuanya menjerit-jerit nama ini di dalam hati mereka. Saya Jiang Fan, dari Tanah Suci Bela Diri Sejati. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Petik 2. Jiang Fan tersenyum samar, dan banyak penonton terkejut. Jenius arogan ini dari salah satu tanah suci telah datang untuk mengenal Zhao Feng. Jiang Fan memeriksa Zhao Feng dengan penuh minat. Semua ini jatuh ke dalam mata Sovereign Dewa yang mengenakan baju, dan senyum dingin di wajahnya membeku. Jika Zhao Feng mengetahui seorang jenius dari salah satu tanah suci, maka bahkan Pavilion Gun Cloud tidak akan berani bergerak melawan Zhao Feng. Yang ini disebut Zhao Feng. Zhao Feng menyambut 2 jenius dari Tanah Suci. Pemuda berambut pendek yang memiliki garis darah 10,000 Ancient Raches disebut Jiang Fan, dan pemuda tinggi kurus yang berada di Great Origin Core Realm disebut Chen Yilin. Sementara keduanya sedang memeriksanya, Zhao Feng juga memeriksa keduanya, terutama Jiang Fan dan garis keturunannya dari 10,000 Ancient Raches. Aura dari alam mimpi kuno dapat meningkatkan keberadaan dan tubuhku, dan itu bisa memurnikan garis darahku. Garis darah dari 10,000 Ancient Raches memiliki aura yang serupa. Apa hubungan antara keduanya? Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Dia menempatkan sangat penting pada aura dari alam mimpi kuno, dan dia punya beberapa tebakan. Pemuda ini memiliki aura kuno samar. Bahkan jika dia tidak memiliki garis darah 10,000 Ancient Raches, itu jelas merupakan garis darah dari era itu. Petik 2. Kedua jenius dari Tanah Suci tidak meremehkan Zhao Feng. 10.000 garis keturunan kuno Raches adalah beberapa yang terbaik bahkan di antara Tanah Suci, dan itu sangat mengejutkan bahwa itu mereka akan melihat seseorang yang memiliki garis darah dekat dengan 10.000 Raches kuno. Zhao Feng, Jiang Fan, dan Chen Yilin berjalan bersama dan mengobrol. Kedua jenius Tanah Suci lebih tertarik pada garis keturunan dan bakat Zhao Feng. Adapun kekuatannya, keduanya tidak mempertimbangkannya. Saudara Zhao bukan murid dari Sekte Bintang 2 atau Realm Void Dewa. Pemuda, kurus tinggi, Chen Yilin, sedikit terkejut.
Zhao Feng tidak benar-benar mengatakan apapun tentang latar belakangnya. Dia tidak takut menyinggung siapapun di dunia luar, tetapi dia tidak ingin mempengaruhi tanah kelahirannya, terutama Sekte Darah Besi dan Klan Bulan Rusak. Saat mereka mengobrol, dua jenius dari lens suci tidak mengungkapkan tanda arogansi, tapi Zhao Feng masih bisa mengatakan bahwa itu keduanya tidak menempatkannya pada tingkat yang sama. Sebelumnya, Jiang Fan merasakan aura garis darah Zhao Feng dan mengungkapkan beberapa niat bertarung, tetapi ketika dia mengetahui bahwa itu Zhao Feng hanya berada di setengah core realm asal dan tidak berasal dari latar belakang yang kuat, dia kehilangan minat. Keduanya hanya tertarik padaku, mereka tidak punya niat untuk benar-benar berteman denganku. Zhao Feng merasa, tidak peduli seberapa sopan atau hormat mereka datang dari tanah suci dan kekuatan bintang 3, jadi mereka merasa lebih tinggi. Perasaan sedikit meremehkan melewati hati Zhao Feng sebentar. Namun, dia harus mengakui bahwa itu masih ada perbedaan besar antara dia dan para jenius dengan garis darah 10,000 Ancient Raches. Keduanya tidak berbicara banyak tentang situasi di dalam tanah suci spiritual. Garis darah saya berasal dari Rache Black Dazzling, dan spesialisasi dalam kekuatan dan pertahanan. Jiang Fan tersenyum. Garis darah 10,000 Ancient Raches adalah salah satu eksistensi puncak di Fan Universe. Bahkan 8 mata Dewa Agung terkait dengan 10.000 Raches kuno. Setelah berbicara sebentar, keduanya mulai kehilangan minat dan pergi. Di sudut lain arena, Penatua ketiga dari Paviliun Gun Cloud menghela nafas. Dia khawatir Zhao Feng akan berteman dengan mereka berdua. Itu berarti dia harus waspada. Namun, dari situasi saat ini, sepertinya kedua orang itu hanya ingin mengobrol sedikit dengan Zhao Feng. Lagi pula, mereka kemungkinan besar adalah yang terbaik bahkan di antara tanah suci. Begitu mereka pergi, aku bisa menyerang bocah itu tanpa khawatir. Petik 2. Senyum tipis muncul di penatua ketiga bibir Gun Cloud Pavilion. Tepat pada saat ini, ayo pergi. Zhao Feng memimpin kelompok dan meninggalkan arena. Mata Xiao Ma melirik dua jenius dari tanah suci, dan dia merasa menyesal untuk Zhao Feng. Kesempatan untuk berteman dengan keduanya begitu mudah dilewati oleh Zhao Feng. Jika Zhao Feng mau berteman dengan mereka, dia mungkin bisa membentuk hubungan dengan tanah suci spiritual. Selama sisa hari itu, Zhao Feng dan teman berjalan mengelilingi istana spiritual Void Ocean untuk sementara sebelum memasuki hotel. Ketika mereka tiba di hotel, para pelaut bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah mereka ingin bertukar sumber daya atau menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat diri dengan esensi darah jantung? Xiao Ma, masalah berikutnya yang kami butuhkan darimu. Zhao Feng berbicara perlahan. Tolong bicara, Kapten. Xiao Ma langsung bersemangat. Kapten ini tentu bisa menahan nafasnya. Semua yang dia lakukan sejauh ini adalah berkeliling sepanjang hari. Mereka akhirnya sampai ke titik utama, jadi Xiao Ma sangat bersemangat. Biasanya, semakin penting tugas, semakin besar pertukaran, maka ia akan menerima imbalan yang lebih besar. Tugas pertama adalah memperbaiki kapal. Zhao Feng memberitahunya situasi Blue Sea Sky Ship. Kapal laut tak terbatas. Mata Xiao Ma berbinar. Dia telah melihat Blue Sea Sky Ship, dan dia tahu itu adalah kualitas yang tinggi. Nilai kapal seperti itu sangat tinggi, dan siapapun yang memiliki kapal laut tak terbatas tidak sederhana. Bahkan beberapa sovereign tidak memiliki kapal laut tanpa batas. Tugas kedua adalah menjual beberapa sumber daya dan membeli beberapa barang. Zhao Feng mengeluarkan daftar. Ketika Xiao Ma melihat daftar itu, hatinya mulai berdebar dan dia tidak bisa lagi fokus. Sebagian besar item dalam daftar tidak hanya berjumlah besar, mereka juga langka, termasuk beberapa harta hanya dalam legenda. Salah satu dari barang-barang seperti itu layak seluruh hartanya. Zhao Feng tersenyum. Pada kenyataannya, sebagian besar item dalam daftar ditulis oleh pemimpin divisi skeletal, dan mereka fokus pada Ghost Curse Array. Menurut apa yang dikatakan oleh pemimpin divisi skeletal, Ghost Curse Array memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat. Jika setiap mayat hantu terkutuk bisa mencapai setengah inti realem, kekuatan akan meningkat secara dramatis. Selain itu, Array juga akan menjadi lebih kuat secara dramatis jika melahap 100 sovereigns. Xiao Ma menarik napas dalam-dalam setelah melihat daftar itu, dan dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Meskipun majikan ini tidak memiliki kultivasi di Origin Core Realm, kekayaannya pasti sudah melampaui sebagian besar. Tidak banyak orang bahkan di tingkat sovereign yang sekaya Zhao Feng. Setidaknya, Xiao Ma belum melihatnya. Xiao Ma, apakah kamu punya pertanyaan? Zhao Feng tersenyum samar. Xiao Ma berhenti dan mulai berpikir. Jika kapten bersedia membayar harga tertentu,
sebaiknya minta master yang mengkhususkan pada arai. Saya dapat merekomendasikan. Petik 2. Xiao Ma menganalisa dan menyarankan. Penempaan master arai. Zhao Feng bertanya. Dia menyadari bahwa itu master arai tempat khusus dalam penempaan dan susunan, yang berarti bahwa itu seseorang dapat memperbaiki kapal laut tanpa batas dengan satu tangan, dan Xiao Ma memiliki beberapa rekomendasi. Jika kapten akan menjual sumber daya ini, bahan langka dapat dijual dengan harga lebih tinggi dalam lelang yang akan datang. Untuk sumber daya yang ingin Anda beli, saya bisa bertanya kemana-mana. Petik 2. Xiao Ma melanjutkan. Zhao Feng menghentikannya di tengah jalan. Zhishui, kamu dan Xiao Ma akan bekerja sama mulai hari ini dan seterusnya, dan kalian berdua akan bertanggung jawab untuk dua tugas. Zhao Feng segera memberikan semua masalah kepada mereka berdua. Dipahami, Kapten. Lulan Zhishui dan Xiao Ma berkata. Di dalam hotel, Zhao Feng menutup matanya dan mulai kultivasi. Kali ini, dia tidak memasuki alam mimpi kuno. Sebaliknya, dia fokus untuk sepenuhnya menggabungkan dan menyerap aura yang tersisa di dalam dirinya. Selama 3 hari berikutnya, Xiao Ma dan Lulan Zhishui mulai sibuk dan bahkan memberitahu beberapa pelaut untuk membantu. Keduanya kemudian akan bertanya kepada Zhao Feng ketika menyangkut masalah-masalah penting, dan dengan demikian penjualan dan pembelian bahan dan sumber daya dimulai. Bagian dari sumber daya yang dia jual berasal dari Purple Saint Ruins, sementara yang lain berasal dari rampasan perang dari membunuh orang. Pada hari ketiga, Xiao Ma berhasil menghubungi Master Arai tempaan. Kapten, ini adalah Master Wei yang terkenal dari Istana Spiritual Void Ocean, dan dia membantu memperbaiki kapal dari banyak sekte bintang 2. Xiao Ma berkata dengan nada hormat. Saya telah mendengar nama terkenal Anda untuk sementara waktu sekarang. Zhao Feng dengan rendah hati berkata sambil memeriksa Master Wei ini. Tuan Wei memiliki sikap dingin. Dia langsung ke intinya dan meminta untuk melihat Blue Lightning Sea Sky Ship. Ini adalah kapal bajak laut, tetapi materinya tidak buruk. Tuan Wei sedikit terkejut. Di bawah permintaan Xiao Ma yang terus-menerus, dia akhirnya berhasil memeras beberapa saat dan datang untuk melihatnya. Pada awalnya, dia curiga tentang seberapa kaya Xiao Ma mengatakan majikannya, tetapi setelah melihat kapal ini, dia tidak meremehkannya lagi. Tentu saja, Blue Sea Sky Ship hanya layak di matanya. Itu bukan yang terbaik. Setelah diam untuk saat itu, Guru Wei berbicara, saya memiliki 3 saran, saran rendah, menengah, dan tinggi. Oh, mari dengarkan. Petik 2. Zhao Feng tertarik. Saran rendah adalah memperbaiki kapal dan hanya sedikit meningkatkan atributnya. Harga materialnya akan sebanding dengan barang kelas bumi palsu. Petik 2. Guru Wei berkata sebelum melihat Zhao Feng. Nilai senjata False Earth Grade tidak rendah. 10 Broken Moon Clans gabungan bahkan tidak sebanding dengan itu. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Jelas dia tidak menginginkannya. Saran tengah adalah memperbaiki kapal dan meningkatkan atributnya dengan banyak. Namun, biayanya sebanding dengan beberapa senjata kelas bumi yang lengkap. Petik 2. Tuan Wei tersenyum samar. Beberapa senjata bumi grade lengkap. Xiao Ma sudah mulai berkeringat dingin. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan memberi isyarat agar Master Wei melanjutkan. Usul yang tinggi adalah benar-benar mengubah kapal. Tidak jauh berbeda dengan membuat yang baru. Ini akan membutuhkan banyak orang dan biayanya banyak. Saya tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri, dan biaya ini cukup untuk membuat klan bintang 1 yang normal bangkrut. Petik 2. Master Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Biaya saran yang tinggi sudah cukup untuk membuat klan bintang 1 yang normal bangkrut. Xiao Ma dan Lulan Zhishui tidak bisa membantu tetapi mengeklik lidah mereka. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah, saya akan memilih saran tengah. Kenyataannya, tidak mungkin baginya untuk mendapatkan saran yang tinggi, tetapi harganya terlalu tinggi untuk kesukaannya, dan itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, ini sudah mengejutkan Master Wei. Biasanya, hanya puncak klan 1 bintang yang memiliki kekayaan untuk memilih saran tengah. Bahkan beberapa tuan besar kerajaan utama Realm Dewa of Mabel hanya bisa nyaris berhasil untuk membelinya, tapi Zhao Feng tampak sedikit tidak mau ketika dia memilih saran ini. Zhao Feng kemudian memberitahu Guru Wei tentang penggabungan esensi darah hati dari ikan paus laut tanpa batas ke dalam Blue Lightning Sea Sky Ship. Anda memiliki esensi darah jantung. Master Wei terkejut dan bersemangat. Sudah jelas dia tergerak olehnya. Ide ini bagus karena esensi darah jantung mengandung energi dari hewan laut, dan itu bisa membuat kapal lebih selaras dengan lautan, memperkuat ketahanannya terhadap erosi sementara juga meningkatkan kecepatannya pada saat yang bersamaan. Ini juga akan mampu membuat mundur binatang lainnya,
sehingga membuatnya lebih mudah untuk bepergian. Petik 2. Tuan Wei terus memuji, tapi itu akan membutuhkan esensi darah jantung dalam jumlah besar. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa itu tidak realistis. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.